Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Adnan Kasogi dengan NIM 231095244. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari bab 1 yaitu tentang medan vektor. Baiklah, di sini kita membahasnya yaitu pada soal di 11 yang pertama. Di sini kita mengetahui tiga titik yaitu titik M, titik di min 1, 2, 1, titik N di 3, min 3, 0, dan titik P, min 2, min 3, min 4. Di sini kita akan diminta mencari RMN yang untuk pertama, di mana RMN adalah vektor garis dari titik M ke titik N. Di sini kita bisa pertama mencari vektor dari vektor garis dari RM itu sendiri, yaitu kita masukkan ini min 1 AX, terus 2 AY tambah di sini 1 AZ. Dan untuk N sendiri bisa juga langsung kita masukkan menjadi 3 AX dikurang 3 AY. Sehingga untuk vektor dari RMN ini bisa langsung saja kita kurangkan, yaitu dari titik N ke titik M. Sehingga ini kita dapat 3 dikurang min 1 yaitu 3 tambah 1. Lalu min 3 dikurang 2 AY ditambah 0 dikurang 1 AZ. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu 4 AX kurang 5 AY kurang AZ. Selanjutnya adalah RMN ditambah RMP. Untuk mencari ini, di sini kita bisa langsung saja ini mencari vektor RP terlebih dahulu dengan masukkan vektor-vektor satuan arahnya, yaitu jadinya menjadi min 2 AX, min 3 AY, dan min 4 AZ. Sehingga vektor dari RMP bisa kita langsung dikurangkan vektor RP dikurang RM. Sehingga kita dapat min 2 tambah 1 AX ditambah min 3 kurang 2 AY tambah min 4 kurang 1 AZ. Sehingga nanti kita peroleh min AX kurang 5 AY kurang 5 AZ. Selanjutnya bisa kita tambahkan RMN tambah RMP, di mana RM tadi kita dapatkan di soal yang A. Ini langsung saja kita tambahkannya setiap di komponen yang samanya. Yang komponen AX nanti kita tambahkan AX, yang AY kita tambahkan AY, yang AZ kita tambahkan AZ. Sehingga kita peroleh 4 ditambah min 1, yaitu 3 AX. Lalu untuk AY-nya kita dapat min 5 ditambah min 5, yaitu min 10 AY. Lalu untuk AZ kita bisa langsung ini min 1 kita tambah dengan min 5. Sehingga kita peroleh 3 AX dikurang 10 AY dikurang 6 AZ. Selanjutnya kita diminta untuk mencari magnitudo dari RM. Di mana untuk magnitudo ini kita langsung sini kita bisa menggunakan uh, persamaan magnitudo pada umumnya, yaitu akar dari komponen AX tambah komponen AY tambah komponen AZ. Di sini untuk M itu min 2, min 1, 2, dan min 1. Kita masukkan min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya, itu sehingga kita peroleh min 6, akar dari 6 atau 2,4. Hasil akhirnya yaitu 2,45. Selanjutnya kita diminta untuk mencari vektor satuan, yaitu AMP atau eh, vektor satuan dari vektor RMP. Di sini pertama kita untuk vektor satuan ini bisa kita gunakan rumus vektor RMP kita bagi dengan magnitudo dari RMP. Di mana untuk magnitudo dari RMP ini bisa kita cari seperti rumus magnitudo tadi. Kita masukkan komponen-komponennya min 1 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan yaitu akar 51 atau 7,55. Lalu ini kita masukkan ke rumus vektor satuan tadi, di mana RMP itu min min AX dikurang 5 AY dikurang 5 AZ. Ini masing-masing komponen kita bagi dengan akar 51. Sehingga hasil akhir kita peroleh 0,1 AX, 0,7 AY, dan 0,07 AZ. Lalu yang soal terakhir dari D11 ini adalah mencari magnitudo dari 2 RP dikurang 2 RM. Di sini bisa kita pertama mencari 2 RP, yaitu kita kalikan 2 dengan vektor RP. Jadi kita kalikan masih 2 ini dengan masing-masing komponennya, yaitu nanti kita jadi 2 kali min 2 AX itu menjadi 4 AX. Terus 2 kali min 3 AY kita dapat min 6 AY. Lalu 2 dikali min 4 AZ kita dapat min 8 AZ. Lalu untuk 3RM kita gunakan cara yang sama sehingga kita peroleh 9 AX dikurang 9 AY. Dan untuk pengurangannya kita kurangkan untuk komponen-komponen samanya. Ini min 4 kurang min 9 AX, min 6 tambah 9 AY, lalu min 8 kurang 0 AZ. Sehingga kita peroleh
min 13 AX tambah 3AY dikurang 8AZ. Selanjutnya soal D12. Di sini kita diberikan vektor medan S. Vektor medan S, di mana vektor medan S ini nih diekspresikan dalam Kartesian koordinat sebagai 125 per X kurang kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat dikali X kurang 1 AX tambah Y kurang 2 AY tambah Z tambah 1 AZ. Di sini untuk pertama kita diminta untuk mengevaluasi vektor S ini pada titik P243. Langsung saja ini eh, grafik maaf maksud saya vektor S tadi untuk setiap komponen X, Y, Z-nya kita masukkan 2, 4, 3 hingga nanti ini 125 untuk X-nya 2, Y-nya 4, dan Z-nya 3. Di sisi ini juga kita masukkan 2 pada X, Y-nya 4, dan Z-nya 3. Sehingga nanti hasil akhir kita peroleh 125 per 21 dikali AX tambah 2AY ditambah 4AZ. Lalu kita masukkan 125 per 21 ini ke dalam vektor AX, AY, AZ ini kita peroleh 5,95 AX tambah 11,90 AY tambah 23,8 AZ. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencari determinan dari unit vektor atau vektor satuan eh, vektor satuan dari vektor S yang pada titik P tadi. Di sini kita udah dapat ini vektor S pada titik P tadi yaitu 5,95 AX tambah ini dia vektor S pada titik AP tadi. Ini udah kita dapat ini. Nanti kita masukkan ke rumus vektor satuan yaitu vektor S tadi kita bagi dengan magnitudonya. Di mana magnitudonya bisa kita cari dengan rumus magnitudo yaitu komponen AX kuadrat tambah komponen AY kuadrat tambah koefisien AZ kuadrat. Ini nanti vektornya tuh kita bagi dengan magnitudonya sehingga nanti ini 5,95 AX ini tambah 11,90 AY tambah 23,8 AZ kita bagi dengan magnitudonya yaitu magnitudonya hasil akhirnya nanti ini kita dapatkan 243,0035. Lalu setiap komponen-komponennya kita bagi dengan hasil itu sehingga kita peroleh 5,95 dibagi 27,258 yaitu 0,218 AX untuk AY dan AZ sama dan kita peroleh ditambah ini 0,436 AY tambah 0,873 AZ. Baiklah di sini selanjutnya itu tentang mencari permukaan pada titik F yaitu titik X, Y, Z di mana magnitudonya ini magnitudo dari vektor S bernilai 1. Langsung saja kita masukkan ke rumus magnitudo. Ini kesamaan vektor kita tadi kita bagi dengan ini akarnya ini 100 ini kan tadi 125 per X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 2 kuadrat yang kita kuadratkan. Kita kali dengan X kurang 1 kuadrat di Y kurang 2 kuadrat dan Z tambah 1 kuadrat. Itu di sini bernilai 1. Eh, di sini kita karena ini kuadrat bisa kita keluarkan dia dari akar dan kita pindah ke sisi kanan di mana dikali 1 dia akan bernilai X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat dan 125 karena semua komponen dikali dengan 125 jadi kita bisa pindah menjadi 125 kita kalikan dengan 125 eh, ini 125 kuadrat. Ya, jadinya 125 kuadrat dikali ini dalam buka kurung kali X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Di mana 125 kuadrat ini bisa kita keluarkan dari akar 2 jadi 125 dikali akar dari X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat tambah Z tambah 1 kuadrat. Di mana nanti akar yang ini
akar yang ini bisa kita pindah ke sisi kanan. Eh, Ketika kita pindah ke sisi kanan, jadinya nanti dia akan bagi gitu kan. Karena ini sama-sama kurang satu kuadrat tambah y kurang dua kuadrat tambah z tambah satu kuadrat. Di mana nanti kita tahu kan, di mana nanti ini nih misalnya a kita bagi dengan akar a itu sama aja kan kayak a pangkat satu kita bagi dengan a pangkat setengah, yaitu kita hasilkan nanti a pangkat satu kurang setengah, yaitu a pangkat setengah atau akar a. Nah, jadinya nanti kita dapatkan 125, itu hasilnya 125 sama dengan akar dari x kurang satu kuadrat tambah y kurang 2 kuadrat tambah z tambah satu kuadrat. Di mana akarnya nanti bisa kita pindah ke sisi kanan, sehingga nanti kita hasil perolehnya x kurang satu kuadrat tambah y kurang 2 kuadrat tambah z tambah satu kuadrat sama dengan 125. Baiklah, selanjutnya soal D13, di mana di sini kita dibagi tiga, tiga titik dari segitiga, yaitu titik A 6 min 1 2, lalu B min 2 3 min 4, dan titik C min 3 1 5. Di sini kita diminta mencari RAB, mencari RAC, lalu sudut eh, theta BAC yaitu pada titik A. Lalu yang terakhir kita mencari projection atau proyeksi vektor RAB pada arah RAC. Baiklah, langsung saja kita di sini mencari RAB-nya. Kita gunakan metode yang sama tadi, di mana nanti vektor dari arah A ke B ini kita bisa kurangi, kita kurang komponen A dikurang komponen B. Lalu kita tambahkan vektor arah satuannya yaitu AX, AY, dan AZ. Di sini kita peroleh min 2 dikurang min 6 AX tambah 3 kurang min 1 AY tambah min 4 kurang 2 AZ. Sehingga hasilnya min 8 AX tambah 4 AY dikurang AZ. Selanjutnya itu RAC, kita gunakan metode yang sama. Eh, itu dari titik A ke titik C kita kurangi C kurang A, itu jadinya min 3 dikurang 6. Ini ya, min 3 dikurang 6. Lalu 1 dikurang min 1 AY. Lalu kita tambah untuk AZ-nya 5, kita kurang 2 AZ. Sehingga kita peroleh min 9 AX tambah 2 AY ditambah 3 AZ. Lalu kita diminta menentukan sudut theta BAC. Di sini kan kita segitiga ya, kita udah punya ini misalnya A, ini misalnya segitiga sembarang kita yang kita nggak tahu gimana bentuk segitiganya. Misalnya ini titik A-nya tadi, ini titik B, lalu ini titik C. Di sini kita udah mencari vektor RAB-nya kan. RAB-nya ini ya, RAB. Lalu kita udah mencari juga RAC, itu dari A ke C itu di sini. R. Di sini kita udah punya dua vektor ini kan, garis dari RAB dan garis dari RAC, dari A ke C ya. Lalu kita diminta untukkan sudut yang di sini, dimana ini bisa kita gunakan inilah persamaannya ini nih. Kita gunakan di sini aturan cos ya, dimana aturan cos tuh eh, aturan dot maksud saya, maaf. Di mana aturan dot itu kan misalnya A dot B itu sama dengan magnitudo dari A dikali magnitudo dari B dikali cos yang dua garis itu. Sehingga ini hasil magnitudo dari ini dikali magnitudo dari ini dikali cos dari sudut ini, itu hasilnya adalah hasil dot dari dua garis ini. Jadi kita gunakan sifat itu, kita cari dotnya RAB dot RAC, itu kita kalikan komponen yang sama AX dengan AX, itu ditambah AY dikali dengan AY, lalu AZ dengan AZ. Di sini kita punya RAB min 8, kita kali dengan min 9, lalu 4 kita kali dengan 2, lalu kita tambah dengan min 6, kita kali dengan 3, sehingga hasil akhir kita dapat 62. Lalu kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang hasil dot itu merupakan
perkalian magnitudo dari masing-masing vektor dikali cos sudutnya. Sehingga nanti ini kita dapatkan sudutnya sama dengan arc cos RAB dot RAC per magnitudo dari RAB dikali magnitudo dari RAC. Magnitudo udah kita peroleh 62. Lalu untuk hasil dot, maaf maksudnya hasil dot sudah kita peroleh 62. Lalu untuk magnitudo RAB dan RAC kita gunakan persama magnitudo, yaitu akar dari jumlah komponen-komponennya yang dikuadratkan. Sehingga ini kita peroleh ini untuk RAB-nya min 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Untuk RAC kita peroleh min 5 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sehingga arkosnya itu 62 per akar 116 dikali akar 94 atau 53,6 derajat. Ini bisa digunakan kalkulator untuk mencari hasil arkosnya ya. Lalu yang terakhir dari D13 ini yaitu mencari proyeksi. Proyeksi vektor RAB pada arah RAC. Untuk mencari vektor proyeksi ini pertama kita dot dulu apa vektor RAB ini sendiri dengan vektor satuan dari RAC ini, di mana vektor satuannya nanti kita masukkan ke rumus vektor satuan pada umumnya yaitu vektor satuan itu kan tadi kita udah bisa mencarinya dengan apa? Membagi dengan magnitudonya. Di sini kita nanti bisa kita apa dotkan dengan ini RAB di dot dengan vektor satuannya sehingga kita peroleh nanti ini 6,395. Lalu ini nanti hasil dari dot tadi, magnitudo dari hasil dot tadi, hasil maaf maksud saya hasil dari operasi dot tadi kita kalikan dengan vektor satuan dari RAC sekali lagi sehingga nanti bisa kita dapatkan ini nanti eh, hasil proyeksi dari RAB pada RAC yaitu 6 hasil dotnya tadi 6 ini 6,395 kita kalikan dengan vektor satuannya itu ini vektor RAC kita bagi dengan magnitudonya 6,935 kita kali dengan min 9 per akar 94 AX tambah 6,395 kali 2 per akar 94 AY lalu 6,395 kita kalikan dengan 3 per akar 94 AZ sehingga hasil akhir kita peroleh min 5,94 AX tambah 1,319 AY tambah 3,979 AZ. Hasilnya ada 14 di sini kita lagi-lagi diberikan tiga buah titik dari segitiga yaitu titik A 6 min 12, B min 23 min 4 dan C min 315. Di sini kita pertama diminta mencari hasil cross dari vektor RAB dengan vektor RAC. Lalu kita diminta mencari luas dari segitiga itu. Lalu yang ketiga kita mencari eh, vektor satuan yang perpendikular atau mandiri yang menandakan lokasi segitiga ini. Eh, yang pertama kita cari aja ini hasil cross dari vektornya RAB dan RC. Pertama kita cari RAB di mana ini kita kurangkan komponen sama lalu kita kalikan dengan vektor arahnya yaitu AX, AY dan AZ. Di sini kita punya pertama AB berarti B dikurang A min 2 dikurang 6 3 dikurang 1 dan min 4 dikurang 2. Lalu ini kita peroleh min 8 AX tambah 4 AY dikurang 6 AZ. Lalu untuk RAC kita gunakan cara yang sama, kita gunakan cara yang sama yaitu dari titik A ke titik C atau C dikurang A. Yang ini nanti bisa kita hasilnya akhirnya kita peroleh min 9 AX tambah 2 AY tambah 3 AZ. Nah, untuk cross sendiri ini bisa kita masukkan ke matrik lalu kita cari apa namanya determinannya di mana untuk ini pertama kita mencari untuk AX berarti kita tutup yang sederet dengan AX misalnya. Lihat, ini dia 4 determinannya ini kan berarti sisa ini 4 kali 3 dikurang min 6 kali 2 AX. Lalu kita kurang dengan untuk mencari AY selanjutnya kita tutup yang AY-nya. Maaf, sebentar.
di mana maaf saya ulang sekali lagi, di mana untuk mencari magnitudo dari komponen AY-nya ini kita tutup saja yang sekolom dengan AY dan sebaris dengan AY. Sehingga tersisa min 8 dikali 3. Ini kita kurang ya, untuk AY ini harus dikurang. Min 8 dikali 3. Ini dikurang ini. Lalu dikurang min 6 dikali min 9. Min 9 AY. Lalu untuk AZ kita gunakan cara sama. Kita peroleh min 3 kali min 2 dikurang 4 kali min 3 AZ. Sehingga vektor hasil crossnya kita peroleh 24 AX tambah 78 AY tambah 20 AZ. Lalu yang kedua ini kita diminta untuk mencari luas dari segitiganya. Nah, untuk luas dari segitiga ini kita gunakan saja perolehan hasil cross kita tadi. Ini kita cari magnitudonya. Ini penjelasannya ini kita kan tahu kan hasil cross itu merupakan magnitudo dari misalnya ini ya RAB di cross RAC. Ini hasilnya itu tuh kita sama aja seperti eh, magnitudo dari RAB di, dikali dengan magnitudo dari RAC dikali sin sudut yang diapitnya. Lalu dikali dengan vektor satuannya. Di sini kan tadi kita punya segitiga ya. Misalnya A, ini B, ini C. Kita udah mengcross yang ini RAB dan RAC. Lalu kan hasil cross tadi itu kan sama aja seperti magnitudonya tuh kita kalikan dengan sudut yang diapitnya. Di mana yaitu sudut ini ya. Di mana kan untuk mencari luas segitiga bisa kita gunakan aturan sin yaitu 1/2 dikali sudut yang diapitnya lalu dikali maaf saya dikali sisi 1 dikali sisi 2 lalu dikali dengan sudut yang diapitnya, yaitu tepat sekali sama seperti aturan cross ini. Nah, ini kita manfaatkan saja untuk mencari luasnya. Langsung saja kita masukkan 1/2 dikali magnitudo dari hasil cross ini, yaitu akar 24 akar 2 tambah 70 akar 2 tambah 20 akar 2. Sehingga hasilnya kita peroleh 1/2 dikali akar dari 70/60, yaitu mendekati 42. Lalu yang terakhir kita diminta mencari vektor satuan yang menandakan arah lokasi vektor ini. Nah, untuk cross sendiri, dia mempunyai sifat yang unik maaf, di mana hasil perkalian cross ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor itu. Nah, seperti ini. Nah, vektor ini nih eh, merupakan vektor perpendikular yang menandakan lokasi segitiga ini. Jadi, untuk mencari pertanyaan C ini, langsung saja kita cari vektor satuan dari hasil cross-nya. Di mana vektor satuannya itu yaitu vektor hasil cross tadi, kita bagi dengan magnitudonya. Magnitudo kita peroleh tadi akar 70/60 dan vektor satuannya kita peroleh di langkah A ya ini, yang ini. Sehingga hasil akhir kita peroleh 0,286 AX tambah 0,9028 AY tambah 0,238 AZ. Selanjutnya soal D15. Di sini kita diberikan sebuah koordinat kartesian, yaitu oh maaf maksud saya di sini kita diminta untuk mengubah koordinat koordinat dari C ini yang merupakan dalam bentuk tabung ke koordinat kartesian. Di sini kita punya rho yaitu 4,4, theta 115 derajat dan z sama dengan 2. Di sini untuk mengubahnya menjadi kartesian kita langsung saja masukkan ke persamaannya di mana y sama dengan rho sin theta, yaitu rho-nya 4,4 dan theta-nya 115. 4,4 kali sin 115 yaitu min 3,99. Dan untuk X-nya itu rho cos theta. Ini kita peroleh min 1,860. Dan untuk Z-nya tetap bernilai sama. Sehingga koordinat kartesius dari titik C adalah X sama dengan min 1,860. Y sama dengan min 3,99 dan Z sama dengan 2. Lalu kita diminta untuk mencari silinder atau tabung koordinat tabung dari
koordinat Kartesian di titik D, yaitu X sama dengan -31, Y sama dengan 26, dan Z sama dengan 3. Ini langsung saja kita masukkan ke persamaan umumnya, di mana untuk mencari rho itu, kita cari magnitudo atau panjang dari X dan Y, itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita masukkan ini, X-nya adalah 3,1 kuadrat, dan Y adalah 2,6 kuadrat. Sehingga kita lalu nanti kita akarkan dan kita peroleh 4,05. Dan untuk theta, kita langsung saja ini mencari tan inverse dari X dan Y. Maaf, maksudnya tan inverse dari Y per X. Di sini kita punya Y-nya 2,6 dan X-nya -3,1. Sehingga tan inverse-nya atau hasil pembagiannya itu -0,83. Nah, di sini kenapa saya peroleh 140? Eh, 140 dan bukannya -40. Nah, di sini perlu kita perhatikan di mana Y-nya ini positif dan X-nya itu negatif. Nah, atau kita gini kan. Di sini kita punya untuk kuadran satu di mana X ini positif, Y-nya positif ini kan. Nah, ini kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Di mana pada kuadran 4 ini kan atau -40 tadi, itu kan X-nya positif, Y-nya negatif. Sedangkan di sini pada kasus kita ya ini Y-nya positif atau ke atas dan X-nya negatif atau ke kiri. Nah, ini pada kuadran 2, di mana pada kuadran 2 ini tan inverse yang negatif 0,83 itu yaitu 140 derajat. Lalu untuk Z-nya tetap sama yaitu bernilai -3, sehingga kita peroleh koordinat silinder pada titik D yaitu rho sama dengan 4,05, theta sama dengan 1 derajat, dan Z sama dengan -3. Lalu kita diminta untuk mencari jarak dari titik C ke D. Untuk mencari jarak dari titik ke D ini, kita gunakan saja persamaan, maaf maksud saya, ini kita harus sama-sama mengetahui kartesiannya di sini karena kita udah mengetahui kedua kartesiannya. Langsung saja kita manfaatkan di mana setiap komponennya sama kita kurangkan. Di mana nanti kita peroleh vektor dari C ke D ini adalah berarti kan yang X dikurang X, yang Y dikurang Y, dan Z dikurang Z, itu hasilnya -1,24, -6,59, dan -5 untuk Z-nya. Lalu untuk panjangnya kita cari saja magnitudonya dengan persamaan magnitudo umum, yaitu akar dari kuadrat penjumlahan kuadrat masing-masing komponen, yaitu X-nya -1,20 kuadrat tambah 6,59 kuadrat ditambah -5 kuadrat, sehingga kita peroleh hasil akhir 8,364. Selanjutnya D16. Di D16 kita punya diminta untuk mengubahnya ke silinder koordinat atau koordinat tabung. Yang pertama yaitu F 10AX dikurang 8AY tambah 6AZ pada titik P yaitu 10-86. Yang kedua G yaitu 2X tambah YAX dikurang Y kurang AX di Y kurang AX AY pada titik Q yaitu E theta, rho theta, dan Z. Lalu pada C ini kita diminta untuk mencari Cartesian komponen atau komponen Cartesiannya pada vektor H yaitu 20A topi P dikurang 10A topi theta ditambah 8A topi Z pada titik P yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan -1. Itu langsung aja kita pada pertanyaan pertama. Kita ini punya peroleh titik 10-86. Langsung saja kita cari theta, rho, dan Z-nya kita gunakan persamaan umum. Untuk theta-nya kita peroleh negatif 38,66 dan rho-nya 10 kuadrat tambah 8 kuadrat, dan untuk Z-nya sama dengan 6. Lalu ini vektor F kita tadi yang gini 10AX kurang 8AY tambah 6AZ. Nah, pertama kita mencari magnitudo dari
untuk mengubahnya ke arah AP untuk dari menjadi FP ini. Pertama kita cari dulu magnitudo dari FP ini yaitu vektor F ini. Kita dot dengan AP ini. 310 AX dikurang 8 AY tambah 6 AZ ini kita dot dengan AP. Di mana AX dot AP ini kita peroleh cos theta dan AY dot AP, maaf mas saya, A atau pi Y di dot dengan A atau pi P itu kita peroleh sin theta. Lalu untuk semua yang di dot dengan AZ ini bakal hasilnya 0 ya. Di ini saya kita peroleh 10 cos theta dikurang 8 sin theta ditambah 0. Lalu untuk vektor F eh, yang terhadap arah theta ini kita gunakan juga cara sama tadi. Kita di mana vektor arah F ini kita kalikan dengan vektor arah dari theta yaitu A atau pi A, atau pi theta. Di mana vektor arahnya 10 AX kurang 8 AY tambah 6 A atau PZ kita kalikan dengan kita dot maksud saya atau pi theta. Sehingga ini kita peroleh 10 AX dot A atau pi theta ini yaitu hasilnya sin theta, negatif sin theta, dan A atau pi Y kita dot dengan A atau pi theta itu kita peroleh cos theta, dan untuk dikalikan Z sama seperti tadi hasilnya 0 ya. Dimana ini A atau pi AZ ini kita kali A atau pi theta ini juga hasilnya 0. Jadi ini hasilnya kita peroleh min 10 sin theta dikurang 8 cos theta. Kita masukkan nilai theta kita yaitu negatif 38,66. Sehingga kita peroleh 6,25 dikurang 0,5 sama dengan 0. Sehingga koordinat silinder yang kita peroleh, kita magnitudo tadi kita kalikan dengan vektor arah satuan dari AP. Lalu ini untuk vektor magnitudo dari vektor terhadap theta ini dikalikan dengan arah terhadap arah theta yaitu A atau pi theta. Lalu untuk yang Z juga sama. Di mana nilai Z ini tetap sama ujung-ujungnya 6. Dan untuk atau pi P ini hasilnya tadi kita peroleh 12,86. Dan untuk atau pi theta ini kita peroleh tadi ini ya yang 0 ini. Lalu selanjutnya itu vektor G. Ini kita juga udah punya titik. Pada titik Q, Rho, Theta, dan Z. Atau kita punya X sama dengan Rho cos Theta dan Y sama dengan Rho sin Theta. Dan Z tetap bernilai sama ya. Lalu kita gunakan cara yang sama tadi. Vektor G kita dot dengan P. Untuk mencari magnitudo dari vektor GP ini ya. Vektor G yang terarah terhadap P. Kita gunakan cara sama sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu 2X tambah Y cos theta dikurang Y dikurang AX sin theta. Lalu untuk G magnitudo dari G terhadap arah theta ini juga kita gunakan cara sama. Sehingga kita peroleh min 2X tambah Y sin theta dikurang Y kurang AX cos theta. Dan untuk Z ini yang dikalikan dengan apapun tetap berhasil 0. Lalu kita masukkan hasil kita tadi. Atau kita refleksikan hasilnya tadi dengan AP dan dengan atopi P dan atopi theta. Di sini kita tidak menulis atopi Z karena hasil atopi Z kita adalah 0 ya. Ya kita peroleh hasilnya 2 rho cos kuadrat theta dikurang P sin kuadrat theta tambah 5 P sin theta cos theta AP tambah 4 P cos kuadrat theta dikurang P sin kuadrat theta tambah 3 sin theta cos theta uh, atau pi theta. Selanjutnya yaitu C vektor H 10 atau pi P dikurang 10 atau pi theta tambah 3 atau pi Z. Maaf, saya baca lagi soalnya. Oh, kita di sini minta Cartesian komponen ya. Pada titik P yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan Z, dan Z sama dengan 1. Di mana ini bisa langsung saja kita cari nilai theta yaitu 21,8.
dan nilai rho-nya yaitu akar 29. Di sini kita gunakan cara yang sama seperti langkah cara yang pertama tadi. Karena ini pertanyaannya merupakan pertanyaan yang mirip ya. Vektor H kita kalikan dengan vektor satuan AX, di mana AP dikali A, A, maaf saya A topi P atau arah vektor satuan rho. Kita adukan dengan AX kita peroleh cos theta. Lalu untuk A topi theta dikali dengan A topi X kita peroleh sin theta. Hingga hasil kita peroleh 20 cos theta tambah 10 sin theta. Dan Z tetap sama, menghasilkan 0 ya. Lalu untuk yang Y-nya kita masih gunakan cara sama. Dot sekali lagi. Ya itu vektor H tadi yang ini. Vektor H yang ini. Kita dotkan dengan vektor arah Y. Hingga kita peroleh kita peroleh ini hasil dotnya ini dengan aturan yang sama yaitu 20 sin theta dikurang 10 cos theta dan Z tetap adalah 0. Lalu di sini untuk Z-nya eh oh ya mungkin ada yang bertanya kenapa hasilnya 0 ya. Karena Z itu kan tegak lurus terhadap X dan Y. Dimana kan dot itu tuh magnitudonya itu dikali cosnya. Kalau tegak lurus cos itu kan 90 sehingga hasilnya 0. Sehingga Z ini dikalikan dengan AZ saja, dimana dia tuh tegak lurus atau maaf saya searah atau sejajar atau sudutnya 0 sehingga cosnya bernilai 1 sehingga nilai Z-nya tetap dari 3 tetap menjadi 3. Lalu langsung saja ini kita proyeksikan di mana hasil perkalian kita tadi kita kalikan dengan vektor satuannya masing-masing di mana HX-nya nanti kita kalikan dengan AX berarti maaf saya pertama di sini kita masukkan nilai cos yang kita peroleh pertama tadi cos 21,8 dan sin 21,8 sehingga untuk HX magnitudo kita peroleh 20,3 untuk HY min 1,857 dan HZ sama dengan 3. Hingga vektor kartesiannya ini langsung saja kita refleksikan atau kita kalikan dengan arah vektor satuannya itu A topi X untuk magnitudo dari HX, A topi Y untuk magnitudo dari HY, dengan A topi Y untuk magnitudo dari HZ. Sehingga kita peroleh nanti 20,3 AX dikurang min 1,857 HY tambah 3 HZ. Selanjutnya D17 di mana kita ini punya dua jenis vektor, yaitu pertama vektor kartesian min 3, 2, 1. Yang kedua vektor lingkaran yaitu dengan jari-jari 5, sudut theta 20 dan sudut gamanya min 70. Di mana sini kita pertama minta mencari koordinat bola dari vektor C ini. Langsung saja kita masukkan ke persamaan di mana R ini adalah akar dari setiap jumlah kuadrat komponen. Kita masuk saja X min 3, Y2 dan Z1 itu akar 14 itu hasilnya 3,74 dan untuk theta yaitu arkos dari uh, Y per X kita peroleh ini arkos dari 2/3 yaitu 74,5. Lalu yang kedua itu artan maksud saya ini Z per untuk gamma theta ini ya arkos dari Z per Y yaitu kita peroleh 1/3 yaitu 74,5. Lalu yang kedua artan maksud saya gamma yaitu artan dari Y per X kita peroleh 2 per min 3. Nah ini kan 2 per min 3 sama seperti tadi ya. Y-nya positif, min 3-nya negatif, yaitu kuadran 2. Sehingga sudut yang kita peroleh itu yaitu 146,31. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya itu pada koordinat lingkaran dari C itu R sama dengan 374, theta 74,5 dan gamma 146,31. Lalu yang kedua kita mencari kartesius dari D. Di sini kita masuk aja ke persamaannya, di mana untuk X itu R sin theta cos
gamma, yaitu 5 sin 20 dikali cos min 70. Ini ada datanya kita masukkan. Kita peroleh hasilnya 0,584. Dan untuk Y-nya itu R sin theta sin gamma. Kita peroleh 5 kali sin 20 kali sin min 70. Sehingga hasilnya kita peroleh min 1,607. Dan untuk Z-nya sama R cos theta sehingga kita peroleh 4,7 mendekati 4,70 sehingga kartesiannya itu 0,584, 0,67 lalu 4,70. Lalu kita diminta mencari jarak dari C ke D. Untuk jarak ini sama seperti tadi, kita gunakan kartesian ya, di mana masing-masing komponen kita dikurangi, lalu kita cari magnitudonya. Di sini langsung saja saya masukkan uh, X2 kurang X1, yaitu X2 ini kita di yang titik D, dikurang X1 itu titik C, itu 0,585 dikurang min 3 kuadrat. Lalu untuk Y-nya juga sama, negatif 6,7 dikurang 2 kuadrat tambah 4,7 dikurang 1 kuadrat, sehingga jarak yang kita peroleh itu 6,29. Selanjutnya soal terakhir, D18. Kita diminta untuk mengubah vertikal koordinat ini, atau koordinat lingkaran ini, sesuai dengan poin yang diberikan, atau titik yang diberikan. Yang pertama yaitu 10 AX pada titik P, yaitu titik X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Di sini ya saja untuk mencari R-nya kita masukkan persamaan umum, yaitu R biasa itu magnitudo dari masing-masing titik, min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, kita plus 5,38. Theta-nya itu arcos dari Z per R yang kita peroleh tadi, yaitu 4 per 5,38, yaitu kita peroleh 42,03. Dan gamma kita peroleh tan inverse dari Y per X. Karena ini kuadran 2 lagi ya, terpaksa kita harus nambah lagi dengan 180, sehingga kita peroleh 146 per 31. Lalu kita masukkan nilai dari 10 AX tadi. Nah, AX ini nih kan harus kita sesuaikan ya, di mana kita refleksikan sehingga kita peroleh ini 10 dikali AX menjadi sin theta cos theta AR tambah cos theta atau pi theta dan sin theta atau sin gamma atau pi gamma. Lalu kita masukkan nilainya sin dan cosnya berdasarkan sudut yang kita peroleh. Sehingga hasil kita perolehnya kita ini kan 10 dikali sudut yang kita sudut tadi. Sehingga hasil akhir kita peroleh 5,57 atau pi R dikurang 6,18 atau pi theta dikurang 5,5 atau pi gamma. Yang kedua kita diminta itu 10 AY pada titik Q, itu rho sama dengan 5, Q sama dengan 30, dan Z sama dengan 4. Yang pertama kita cari kartesiannya, itu nilai titik-titik X, Y, dan Z-nya menggunakan persamaan umum rho cos theta untuk X dan rho sin theta untuk Y. Sehingga kita peroleh 4,33 untuk X dan 2,5 untuk Y. Lalu kita gunakan cara yang sama seperti tadi, mencari R 4,33 tambah 25 kuadrat tambah 4 kuadrat hasilkan 6,4,30. Lalu untuk theta kita gunakan cos sama seperti tadi, Z per R. Cos theta Z per R kita peroleh 51,34. Dan theta-nya itu tan inverse dari Y per X. Tahu di sini kita mendapatkan gamma ini sama pada lingkaran dan tabung ya, itu 30 derajat. Kita masukkan ke jalan sama tadi, sin theta sin gamma AR, cos theta sin gamma A gamma, dan cos gamma A gamma atau pi gamma ya. Lalu kita masukkan nilai-nilai sudutnya kita peroleh untuk theta 5,34 dan gamma 30, hingga nanti kita peroleh hasil akhirnya 3,9 AR tambah 3,12 A atau pi gamma 8,66 atau pi theta. Selanjutnya untuk C yaitu 10 AZ
pada titik R sama dengan 4, theta sama dengan 10, dan gamma sama dengan 120. Ini karena hasilnya udah jelas ya, R theta dan gammanya, langsung saja kita masukkan 10 dikali cos AR tambah negatif sin theta A gamma, hingga kita peroleh secara IR min 3,42 R kurang 9,4 A topi gamma.